Hey Sahabat Borneo, 89,4 FM Radio Borneo bikin hidup lebih baik. Dan tadi kita udah masuk ke udah ada di sesi yang pertama, ngobrol-ngobrol tentang yang namanya halusinasi. Nah, untuk sesi yang kedua, ini juga masih salah satu psikolog yang ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Dan untuk sesi yang kedua ini, Sahabat Borneo, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang yang namanya pengaruh stres terhadap kesehatan mental. Dan tetap pastinya di Bincang Sehat di 89,4 FM Radio Borneo bikin hidup lebih baik bersama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Oke, kita kenalan dulu dong sama beliau yang ada di sebelah kiri saya. Kalau tadi ada seorang wanita, sekarang ada seorang pria. Siap. Selamat pagi Pak Aji Prayoga Martan SPSI MPSI. Selamat pagi Bang Adam. Seorang Senang psikolog bertemu dengan Bang Adam. Iya. Iya. Sama Pak Aji. Nah Pak Aji, tapi kalau kabarnya sehat mudah-mudahan ya. Sehat. Harus sehat secara fisik dan mental. Adam rada-rada ngeri kalau ngomong sama psikolog. Biasanya suka ketahuan nih. Nah. Apa-apa yang lagi dirasakan. Oh Bang Adam lagi di ini, Adam lagi di ini. Iya. Oke, Pak Haji, kita ada 35 menit ke depan nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pengaruh stres terhadap kesehatan, ya kan Pak Haji? Ya. Ternyata yang namanya stres ini bukan nggak bisa dianggap enteng ya Pak Haji ya. Betul. Kita yang namanya stres ini janganlah sekali-sekali nganggap enteng yang namanya stres. Apalagi bilang, aku nggak stres kok. Nah, jangan tahu seperti itu. Gitu. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh tentang pengaruh stres terhadap kesehatan mental, mungkin Pak Haji bisa ngasih sedikit pembukaan lah, gitu kan, tentang tema yang bakal dibawain sama kita nih berdua nih tentang pengaruh stres terhadap kesehatan mental. Silakan, Pak Haji. Baik, Bang Adam. Jadi seperti ini ya. Saya ngomongnya pemirsa atau apa ini, Bang? Sahabat Borneo. Sahabat Borneo. Jadi seperti ini, Sahabat Borneo. Selamat pagi. Nah, perkenalkan, nama saya Aji Prayoga. Tadi udah diperkenalkan oleh Bang Adam ya. Jadi saya seorang psikolog yang ada di Singkawang khususnya dan bekerja di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kalau bicara tentang stres, itu sedang marak-maraknya di masyarakat saat ini. Oke, banyak faktor. Iya. Kita kalau merujuk dari beberapa tahun sebelumnya, pada saat kita mengalami pandemi COVID, otomatis banyak orang yang stres itu, Bang Adam. Iya. Orang ketakutan untuk berinteraksi dengan orang lain, keluar dari rumah, ya kan, sudah berpikir, wah nanti aku keluar ini kena COVID, ya kan. Lalu setelah selang berapa tahun COVID-nya menghilang, mulai muncul lagi nih pikiran-pikiran yang bisa menimbulkan stres. Bagaimana aku bisa kembali eksis di masyarakat? Pekerjaanku dulu yang sempat terhalangi oleh pandemi COVID, bagaimana cara memulainya lagi, ya kan? Bagaimana aku bisa mengatasi ketakutanku terhadap pandemi COVID. Nah, dari banyak faktor tersebutlah yang membuat orang itu menjadi terpola. Kesehatan mentalnya dari yang sebelumnya itu anxiety, kecemasan itu tidak terlalu tinggi, semakin tinggi. Seperti itu Bang Adam. Nah, itu intermezzonya ya. Makanya saya mengambil topik bagaimana stres itu bisa berpengaruh besar terhadap kesehatan mental. Agar masyarakat bisa tahu bagaimana mengatasi coping stresnya. Bagaimana mengatasi pada saat aku stres, apa yang harus aku lakukan nih? Pada saat aku stres, langkah-langkah seperti apa yang harus aku lakukan? Seperti itu. Nah, itulah topik yang akan kita bawa. Pak Haji, baik. Pak Haji, ini kalau misalnya kita ngelihat kondisi masyarakat ya seperti sekarang ini ya Pak Haji, ini sebenarnya tingkat stres ini memang bisa dikatakan sesuatu yang cukup parah apa nggak sih Pak Haji? Iya. Untuk saat ini nih. Kalau untuk saat ini, saya sempat searching di data Kementerian Kesehatan, itu memang 55% penduduk di Indonesia itu mengalami stres, Bang Adam. Berapa persen? Itu 55%. 55%. Jadi mudah-mudahan saya tidak termasuk dalam itu ya Pak. Ya, jadi di antara dua orang paling enggak tuh ada satu orang yang mengalami stres. Baik itu stres yang tingkatnya rendah, sedang ataupun tinggi. Karena pada dasarnya setiap manusia selama dalam fase kehidupan, periode kehidupannya pasti akan pernah mengalami stres. Pasti itu Bang Adam. Dan tidak bisa dipungkiri ya, pada saat kita masih kecil aja kadang stres dengan PR di sekolah, stres pada saat dibully oleh kawan-kawannya, diolok, dihina oleh kawan-kawannya, apalagi semakin jenjang ke dewasa muda, dewasa madya.
Bagaimana aku bisa mencari pekerjaan nih? Di zaman sekarang kita tahu sendiri untuk mencari pekerjaan aja udah susah. Yes. Ya kan? Apalagi kita punya keluarga, harus memenuhi kebutuhan keluarga, bingung. Sebagai laki-laki kepala keluarga bingung. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita bingung juga bagaimana untuk bisa kelola keuangan yang ada biar bisa seluruh kebutuhan keluarga itu bisa terpenuhi. Semua manusia di Indonesia atau di seluruh dunia sedang mengalami stres. Oleh sebab itu, makanya kalau bisa dibilang apakah kondisi masyarakat saat ini sudah bisa dikatakan tingkat stresnya cukup parah, ya bisa dibilang seperti bisa dikatakan berarti masuk kategori parah ya. Betul. Untuk saat ini ya. Iya, betul. Terus kenapa Pak? Kenapa Pak Haji? Kalau misalnya tingkat stres itu bisa menjadi lebih tinggi, bukannya mungkin menurun gitu. Ini kenapa tingkat stres tuh kok makin jadi lebih tinggi gitu? Oke, kita kembali lagi ke berapa tahun sebelumnya, Bang Adam. Nggak usah jauh-jauh lah, 10 tahun sebelumnya. Dulu memang kita lihat dari sisi ekonomi masyarakat, ya. Untuk mencari peluang pekerjaan, semakin banyak. Saya ini bicara konteks realita ya, bukan ibaratnya andai atau menyudutkan banyak faktor ya. Siap. Lalu kedua, sekarang tuntutan dari anak-anak pendidikan aja kebutuhannya makin tinggi untuk bisa mengikuti kurikulum yang ada, Ya, betul. Belum lagi kita mikir dulu, saya sempat ngobrol tadi dengan kawan, dulu kita sekolah itu mengenal bahasa Inggris baru SMP, Bang Adam. Ya kan? Sekarang kurikulum anak itu dipaksa untuk mengenal banyak. Baik itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin mungkin kan. Lalu tingkat kesusahan dalam mengerti pendidikan itu juga ilmu pengetahuan semakin tinggi. Ya kan? Anak SD aja sudah bisa harus mengerti pertambahan. Yes, betul Pak. Bahkan ada perkalian, pertanyaannya pun. Soalnya anak saya kelas 1 SD, jadi tahu. Waduh. Iya Pak. Ngeri banget. Betul, kita ngeliat pelajaran zaman sekarang. Betul. Betul. Oke, kita naik lagi ke jenjang anak SMP, SMA. Pengaruh media itu bisa meningkatkan stres seseorang, Bang Adam. Misalnya, dulu kita berteman dengan kawan-kawan di sekitar rumah aja, berteman main gitu-gitu aja, ya kan? Setelah sore maghrib udah pulang, lanjut istirahat. Sekarang anak-anak mau sampai tengah malam pun, kalau dengan akses HP ini, semua bisa didapat sama dia. Baik itu yang positif atau yang negatif. Tapi kebanyakan yang didapat oleh anak-anak remaja sampai dewasa awal itu malah pengaruh yang negatif. Otomatis otaknya mereka terkontaminasi. Contoh buka Facebook aja udah ada kata-kata yang bisa menyinggung perasaannya dia. Jadi stres. Ya kan? Posting foto sedikit, fotonya agak sedikit tidak baik di mata kawannya, diolok, stres jadi. Ya kan? Besoknya enggak mau lagi posting-postingan. Di sekolah baru aja pakai motor yang biasa sudah diolok sama kawannya. Motormu itu motor jadul misalnya gitu kan. Jadi banyak faktor yang bisa membuat orang itu zaman sekarang untuk gampang stres, Bang Adam. Kalau dibandingkan dari berapa tahun yang lalu, seperti itu. Oleh sebab itu, kenapa tingkat stres menjadi lebih tinggi? Karena banyak faktor itu yang saya sampaikan tadi. Pengaruh media, pengaruh tuntutan hidup. Ya kan? Kita ngelihat, misalnya tetangga kita punya Fortuner. Udah mulai, aduh kok bisa ya seperti itu. Padahal pekerjaannya sama aja, ya kan? Kerjanya sama, tapi punya rumah bagus, punya mobil bagus. Muncul lagi rasa kepingin lebih. Nah, tuntutan lebih tinggi, kebutuhan lebih tinggi, seperti itu. Jadi tingkat stres menjadi lebih tinggi ya karena itu ya tadi ya Pak Haji ya. Banyak faktor ya. Betul. Ini Pak Haji ada yang masuk nih dari WA nih Pak Haji ya. Siap. Selamat pagi Bang Adam dan Pak Haji. Selamat pagi. Mohon petunjuk bagaimana menjaga keseimbangan kehidupan supaya tidak stres. Nah, terima kasih Pak, suara Pak Dokter keren katanya. Pak Dokter, pasti kalau keren katanya ya. Terima kasih. Silakan Pak. Jadi gimana menjaga keseimbangan kehidupan supaya tidak stres? Seperti yang saya bilang di awal, setiap manusia dalam fase kehidupannya pasti akan mengalami stres. Bahkan seorang psikolog atau psikiater atau siapapun pasti pernah mengalami stres. Tinggal bagaimana kita bisa mencari coping stress. Coping stress itu adalah
bagaimana kita mencari situasi atau keadaan yang bisa membuat kita healing. Oke. Self healingnya keluar. Iya. Bisa pergi ke pantai, rilekskan diri, menjauh dulu sementara dari relasi sosial, mencari ketenangan banyak, bisa ke bioskop, ya kan? Seperti saya bilang tadi, ke pantai sendiri, menenangkan diri, atau sekedar misalnya ngopi, bahkan lebih bagus lagi ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin banyak kita menenangkan diri melalui ibadah, otomatis kita semakin meredakan tuh tingkat stres. Kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya itu muncul di dalam pikiran, kita berzikir kalau yang Muslim. Kalau misalnya yang Kristen, kita bisa berdoa seperti itu, ke gereja mencari siaran-siaran rohani, mendengarkan lagu rohani seperti itu. Banyak. Makanya setiap orang, kadang beberapa klien saya itu kebingungan cari coping stresnya seperti apa, metodenya seperti apa. Cari hal yang bisa membuat Anda senang. Nah, garis bawahnya seperti itu, Bang Adam. Wah, ini cari tapi yang positif. Cari yang positif, yang bikin orang senang ya. Betul. Saya pernah ada anak remaja, dia itu hobinya main Mobile Legend, ya kan? Anak-anak sekarang kan main Mobile Legend. Nah, Pak, saya yang bisa membuat saya tenang itu main Mobile Legend. Yakin? Kan? Yakin. Karena kalau pada saat main Mobile Legend, pada saat timnya kalah, tambah stres. Makanya saya bilang setiap individu itu harus bisa menemukan cara coping stres yang bisa membuatnya tenang, tetapi tidak membuat resiko nambah stres lagi. Makanya yang salah satu opsi itu carilah tempat yang tenang. Sendirian boleh, rilekskan diri, tarik nafas yang panjang, relaksasi melalui pernafasan. Orang kadang kalau udah lagi stres tuh Bang Adam, lupa cara teknik pernafasan yang baik. Ya kan? Soalnya jantung dan pikiran itu menggebu nih. Menggebu-gebu. Nah, tarik nafas yang panjang dulu. Tenangkan diri, lepas jauh dari banyak lingkungan sosial yang padat. Nah, di situ tarik nafas, relaksasi seperti itu, Bang. Itu salah satu. Sekarang kalau misalnya ada zaman-zaman di media sosial nih, Pak ya. Media sosial juga kadang-kadang suka bikin gampang juga bikin orang stres ya, Pak ya. Kalau misalnya emak-emak yang sekarang kan nih zamannya FB Pro nih, ya kan. Wah, udah pengen ngejar cuan nih gini-gini, tiba-tiba nggak nyampe juga nih targetnya. Marah-marah. Nah, kalau udah kayak gitu kayaknya memang perlu ini dulu ya. Cooling down dulu ya. Cooling down. Tarik nafas dulu, self healing dulu. Self healing dulu ya, seperti itu. Betul. Gini Bang Adam, kadang ya karena kalau kebanyakan orang yang hidup di kota, di di tengah kerumunan masyarakat yang banyak, kebisingan itu aja bisa membuat stres. Makanya saya bilang lebih bagus mencari tempat yang tenang dulu, relaksasi dulu, teknik pernafasan dulu, habis itu baru berpikir yang jernih. Kalau suaranya masih bising, misalnya di tengah kota cari tempat ngopi tapi suara motor motor yang di mode bising itu makin stres. Makanya pasien-pasien saya yang di rumah sakit jiwa, alangkah baiknya memang tempatnya itu yang tenang. Alasannya seperti itu Bang Adam, jauh dari kebisingan, agar pikiran mereka, hati mereka tuh lebih bisa relaksasi seperti itu. Siap. Ini ada yang nanya nih, saya ada yang berikutnya nanya nih Pak. Cuman ini kayaknya agak-agak gimana nih, nggak tahu nih ya. Kalau memang ada jawaban langsung ya Pak ya. Ini dari Ilham, Bang tanya dong, saya pernah dengar nih katanya hubungan stres dengan perut buncit katanya. Apakah korelasi itu benar? Kata teman saya, kalau stres hormon kortisol itu tinggi, betulkah? Silakan Pak. Banyak orang mengalami stres itu kan pengalihannya. Pengalihannya itu banyak. Misalnya kalau dia semakin stres, makan semakin banyak untuk menghilangkan mumetnya dia kan. Ada klien saya itu kalau dia lagi stres, dia makan es krim, Bang Adam. Wah, dia jadi tenang. Jadi dia kalau dapat sensasi dingin di mulutnya, lalu rasa es krim manis kan, jadi itu mengeredakan stresnya dia. Otomatis kalau misalnya kita pakai metode seperti itu ya pasti berimplikasi juga sama tubuh kita ya. Seperti itu. Tidak semerta-merta pada saat kita stres lalu kita tidak ada makan lalu tiba-tiba perut kita buncit ya nggak mungkin juga seperti itu kan. Kadang metode yang kita pilih untuk bisa coping stress tadi itulah yang kadang membuat tubuh kita, metabolisme kita menjadi
berimplikasi. Oh, oke, siap. Ya, ngerti Ya. kalau kayak gitu ya. Ya. Memang ada Ya, relasinya ya, ya, sebetulnya ya, betul, Pak. betul. Siap, Pak Ilham sudah ya dijawab sama Pak Haji ya. Memang ada korelasinya Ya. ya. Orang-orang kebanyakan kalau misalnya stres ya macam-macam ya, mereka punya way out-nya ya kan. Ya. Kalau misalnya Bapak hobinya apa? Kalau misalnya lagi stres makan terus Ya, ya betul. bisa jadi, Pak ya. Salah satu coping stres itu bagus olahraga, Bang Adam. Olahraga. Oh. Karena pada saat kita mengeluarkan keringat, ya kan, otomatis kita menjadi lebih segar ya. Lebih segar. Apalagi kita olahraga jogging di tempat yang tenang seperti itu. Semakin kita berolahraga, hormon endorfin kita keluar. Jadi lebih semangat. Siap. Kalau gitu saya besok langsung olahraga aja, Oh, Pak. Kalau betul. stres. Betul. Oke, Pak. Ini kenapa sih kalau misalnya sekarang untuk Gen Z nih ya, generasi Z nih, kenapa sekarang mereka tuh kebanyakan lebih stres sih? Generasi Gen Z nih. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bang Adam, generasi sekarang berbeda dengan generasi kita. Mungkin angkatan kelahiran tahun 90-an, 80-an, tantangan hidupnya enggak terlalu. Ya, walaupun setiap orang berbeda ya tantangan hidupnya ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan generasi yang sekarang, media sosial sekarang merambah apa aja. Oke, gambaran modeling tentang banyak idolanya dia, itu yang membuat paradigmanya dia, stereotipnya kan apa tuh, bahasa psikologi banget tuh. Apa tuh? Modeling, jadi kayak kita berusaha untuk menjadi orang tersebut. Oke. Nah, menuntut diri kita itu sama seperti itu. Gitu ya. Betul, role model seperti itu. Ya. Nah, itu bisa membuat menjadi tuntutan berlebihan pada diri kita. Misalnya kita ngelihat artis idola kita, oh kayak gini-gini, kok kayaknya hebat. Misalnya ada klien saya terobsesi dengan Raffi Ahmad misalnya, karena setiap kali dia scroll di TikTok dan YouTube-nya dia itu tentang Raffi Ahmad, bagaimana bisa sukses. Dia dulu ndak ada apa-apa, sekarang uangnya bisa sampai miliaran. Nah, tuntutannya semakin tinggi itu. Itu salah satu contoh aja. Salah satu contoh aja. Lalu kita ngelihat lagi, misalnya peran media ini seperti yang saya bilang. Baru kita posting sedikit, komen Anda banyak. Yang menjatuhkan, yang menghina, seperti itu. Itu bisa membuat jadi stres. Kalau kita dulu, Bang Adam, zaman dulu mana ada? Paling nonton TV doang, ya kan? Nonton TV doang, nonton apa dulu, kartun, ya kan? Lalu main juga dengan kawan-kawan, bercanda-canda biasa. Habis itu udah selesai. Belum lagi sekarang seperti yang saya bilang, pendidikan menuntut anak-anak itu untuk bisa mengeksplor intelijensinya jauh lebih dibandingin yang lain. Sedangkan dari sisi mentalnya belum tentu, Bang Adam. Mereka dituntut prestasi akademik dan peningkatan intelijensinya baik, diimbangi tidak dengan kualitas mental anak tersebut. Bisa jadi anak dituntut oleh orang tua untuk berprestasi, les sana sini, baru pulang sekolah udah les ini, les itu sampai tengah malam, belum lagi sampai malam, belum lagi ngerjakan PR-nya. Nah, mentalnya pasti tertekan. Kapan dia mau rileksnya? Kapan dia mau bisa menenangkan dirinya? Akhirnya tuntutan yang besar membuat anak tersebut menjadi stres. So berarti kalau di sini apa namanya ada orang tua yang memang masih punya anak masih sekolah kayak gitu, kita jangan terlalu nge-push dia. Betul. Itu salah satu juga yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat, khususnya orang tua. Jangan terlalu membebani anak untuk berprestasi akademik. Oke, kita bagus ngelihat anak kita itu punya prestasi yang baik, punya nilai yang baik, itu bagus, kita semangatin. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana kualitas mental anak itu kita perhatikan juga. Karena seperti ini, Bang Adam. Kalau kualitas mental anak baik, otomatis prestasi akademiknya pasti akan mengikuti. Setuju, kan? Setuju. Pasti akan mengikuti. Karena dia senang nih namanya belajar, disupport oleh orang tuanya. Mentalnya menganggap bahwa belajar itu sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Otomatis dia pasti akan ngikut prestasi akademik. Tapi kalau orang tua orientasinya selalu tentang prestasi akademik, mentalnya tidak dihiraukan, anak itu stres, tidak mau sekolah lagi, berontak. Bilangnya sekolah, ujung-ujung cabut pokoknya. Cabut. Berarti orang tua juga memang harus bijak juga. Harus kalau memang sebenarnya kan gini, kalau misalnya kalau misalnya ada anak yang agak sedikit nggak mau nih belajar, ya kan? Kita nggak bisa memaksa gitu, Pak. Kamu harus belajar nih. Teknik pendekatan orang tua kepada anak itu sangat penting. Kadang ego orang tua itu harus diturunkan. Nah, kadang gini ya, Bang Adam ya, saya juga orang tua kan. Pak. Selalu orang tua tuh kalau udah bilang A itu pasti A. Belum tentu, padahal yang A itu selalu benar di sudut pandangnya anak.
ya kan? Iya, iya. Belum tentu apa yang pernah experience kita, pengalaman kita masa lalu klop di anak seperti sekarang. Betul. Dulu orang tua selalu bilang kayak gini, kamu anak sekarang manja. Dulu papa itu pergi ke sekolah pakai jalan kaki. Iya kan? Iya. Lihat enggak konteksnya? Iya. Kalau sekarang jalan kaki, udahlah panas berdebu, ya kan? Kasihan. Nah, beda. Makanya kita turunkanlah ego pada saat kita berinteraksi, berkomunikasi dengan anak. Kita pahami anak itu, mengerti isi hati dan pikirannya dulu, itu aja. Siapa aja? Ya baik. Jadi buat orang tua di rumah juga kita jangan terlalu mempush banget ya untuk anak-anak yang seperti itu. Jadi sebenarnya gini, ada nggak sih Pak Haji apa dampak nih dari stres yang berkepanjangan? Kalau stres berkepanjangan, apakah nanti akan menjadi ODGJ atau apa gitu? Silakan Pak Haji. Kalau stres berkepanjangan otomatis kondisi mentalnya pasti akan down, semakin down. Sama seperti tubuh, kalau misalnya kita batuk atau demam berkepanjangan tidak diobatin, otomatis pasti akan lebih parah ya Pak Haji? Parah. Bisa lebih memunculkan penyakit-penyakit lainnya, ya kan? Seperti itu juga kondisi mental seseorang, Bang Adam. Kalau misalnya stres ini yang awalnya ringan, naik ke sedang, naik ke tinggi, lari-larinya ke depresi, orang tersebut bisa 2 faktor. Akhirnya gangguan kejiwaan, dia akhirnya tidak bisa membedakan mana realita dan juga alam pikirannya. Yang kedua, bisa-bisa, maaf kata, larinya ke bunuh diri. Seperti itu. Karena dia tidak sanggup lagi nih. Dia tidak menemukan cara yang tepat untuk bisa menghilangkan stresnya tersebut. Pak Haji, selama di psikolog ya Pak Haji ya, itu rata-rata nih kalau boleh Adam tahu nih, mereka nih kebanyakan ngalamin stres nih ataupun sampai nekat melakukan bunuh diri seperti itu. Apa sebenarnya faktor yang paling utama sih yang paling rata-rata nih? Oke Bang Adam. Ya namanya kualitas mental seseorang itu berbeda-beda. Sama seperti karet, ya kan? Karet ada jenisnya beda-beda. Bisa kita renggangkan, ada jenis karet yang kita renggangkan, mau sampai cukup panjang, habis itu balik lagi. Tapi ada jenis karet itu kalau ditarik dikit aja langsung udah putus. Oleh sebab itu setiap manusia itu harus kenal dirinya sendiri dulu, Bang Adam. Aku nih dari sisi mental seperti apa? Gampang nggak untuk ibaratnya terkena stres? Ada klien saya Bang Adam, dia obsessive compulsive disorder. Dia baju ini aja ada noda dikit udah buat dia stres. Ada noda dikit aja dia udah buat stres. Padahal bagi kita orang yang ini, astaga itu baju biasa aja gitu kan, tak kelihatan juga nodanya, tapi bisa buat dia stres. Oleh sebab itu, bagaimana setiap individu mengenal dirinya dan harus bisa aware, self-aware. Kalau memang perlu penanganan dari sisi psikologi ke tenaga ahli, silakan konsultasi. Sekarang media dan juga internet untuk mencari misalnya data tentang bagaimana tingkat stres saya, bagaimana cara menanggulangi stres dini misalnya kayak gitu. Banyak di Google, ya kan? Apalagi kalau misalnya di kota, pergi ke psikolog, pergi ke psikiater untuk konsultasi, tidak ada salahnya, ya kan? Itulah kenapa pemerintah sekarang mempush tenaga ahli itu untuk bisa di setiap lini kehidupan, bahkan di perkampungan pun ada program pemerintah di puskesmas. Nanti ke depannya itu Bang Adam ada psikolognya di puskesmas. Diupayakan, betul. Jadi keren. Masyarakat ini kalau memang pingin konsultasi, silakan. Kita berharap seperti itu ke depan. Berarti sementara ini belum ada ya puskesmas? Belum ada. Apalagi untuk di Kalimantan Barat masih. Iya, mudah-mudahan nanti adalah dari Kalimantan. Mudah-mudahan. Inilah salah satu program promosi. Nah, betul Pak Haji. Ya Bang Adam ya. Semakin bisa disiarkan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental, semakin baik. Semakin baik. Betul. Orang yang mengerti otomatis bisa tahu untuk menangani masalah mental itu sendiri. Dibandingin orang yang tidak tahu. Ya kan? Oke Pak Haji, ini ada lagi satu yang masuk. Selamat pagi Pak Haji dan Bang Adam dan juga sahabat Bono semuanya, mau tanya nih, apakah stres itu merasa mudah tersinggung atau emosional dalam situasi sehari-hari? Itu Pak, apakah stres itu
merasa mudah tersinggung atau emosional dalam situasi sehari-hari. Silakan Pak Haji. Betul. Mudah emosional, bipolar ya kan? Bukan bipolar yang secara ekstrim lah ya. Ekstrim, betul. Yang generalnya terlalu tinggi. Itu juga bisa membuat orang itu stres. Mungkin bukan stres yang tingkat tinggi, tapi yang mungkin sedang. Orang gampang tersinggung, ya kan? Pasti akan menghantui terus isi pikirannya. Orang ngomongnya maksudnya bercandaan, tapi kita anggapnya serius. Ya kan? Gampang emosi akhirnya, malas lagi berinteraksi dengan orang. Kepikiran terus. Kalau dia cuman selang sejam habis itu udah lupakan omongan orang tersebut, enggak apa-apa. Ini dipikirkan terus. Dipikirkan terus. Nah, alam pikirannya yang seperti itu yang membuat orang itu akan jadi stres, Bang Adam. Semuanya kan berkaitan dengan mindset kita nih. Yes. Memang terlalu ribet kalau kita memikirkan hal-hal yang yang secara dunia sekarang, Bang. Ngomong di mana aja di warung kopi pun, ya kan. Kadang orang asal main jeplak. Ada baiknya kita ya udahlah masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Apalagi itu orang enggak ada pengaruhnya dalam hidup kita. Ngapain kita ambil pusing? Iya, betul. Iya kan? Nah, itu seperti yang saya bilang di awal, coping stress kita harus bagus. Jangan setiap apa yang kita dengarkan dari orang terhadap diri kita selalu kita ambil pusing. Apalagi itu hanya untuk menjelekkan kita. Kalau untuk membangun, fine. Nggak masalah. Kalau menjelekin buat apa gitu, Pak? Betul. Itu aja. Intinya jangan mudah tersinggung. Jangan mudah tersinggung ya. Bahaya kalau mudah tersinggung. Gampang stres nanti. Gampang stres. Nah, ini untuk sekarang nih Pak Haji. Kalau misalnya dari rentan usia nih, rentang usia ini kira-kira yang banyak mengalami, ada kemungkinan banyak mengalami stres ini rentang usia berapa Pak Haji? 20 sampai 40 tahun. Rata-rata pasien saya, kalau misalnya saya mau gambarkan tentang kondisi di rumah sakit jiwa ya, karena ini satu-satunya pusat rujukan di Kalimantan Barat. Dulu ada 2, sekarang semuanya terpusat di sini. Rata-rata pasien kami itu 20 sampai 40 tahun. 20 sampai 40 usia tahun. produktif. Yang harusnya punya potensi bisa mengembangkan diri. Maaf kata, malah bergangguan jiwa. Kan sayang. Negara ini notabene-nya dibangun oleh anak-anak muda semuanya, ya kan? Ingat kata almarhum Insinyur Soekarno, beri aku satu orang anak muda, aku akan mengguncang dunia, dia bilang kan? Jadi seperti itu. Makanya anak-anak muda upayakan cari hal-hal positif dalam hidupnya. Saya selalu memberikan motivasi kepada anak-anak di sekolah, Bang Adam. Karena bagi saya mereka itulah pondasi negara ini ke depannya. Kita nanti lambat laun pasti udah tidak bisa lagi. Yang akan melanjutkan peran untuk membangun negara adalah anak-anak muda. Oleh sebab itu mereka pertama kali harus mentalnya baik. Di lagu Indonesia Raya sendiri, Bang Adam, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk Indonesia. Betul. Bang Adam ya. Jadi mental harus ya. Pak Haji. Jadi sekarang masuk ke yang berikutnya nih Pak Haji. Siap. Gimana cara menjaga nih kesehatan mental kita? Kita bicara sekarang ke kesehatan mental. Ini kan orang bertanya, sehat mental itu seperti apa sih? Ya kan, Bang Adam ya. Sehat mental tuh orang yang bisa mengeksplor dirinya, potensi dirinya dengan baik sehari-hari. Misalnya Bang Adam bisa mengeksplor potensinya Bang Adam sebagai pembicara, sebagai public speaking, ya kan, dengan baik, dengan antusias, dengan semangat dan berdampak positif juga bagi orang lain. Itu sehat mental. Itu sehat mental. Lalu yang berikutnya, dia bisa mengatasi permasalahan-permasalahan dengan baik, dengan bijak, dengan tidak overact, bertindak yang berlebihan. Itu sehat mental. Itu dia namanya sehat mental. Siap. Dia bisa berkomunikasi, berelasi dengan orang lain dengan baik, tanpa ada bermusuhan terlalu banyak. Itu sehat mental. Siap. Terus kalau misalnya sekarang sebelum kita ke closing statement Pak Haji. Siap. Untuk menghindari stres nih, Pak Haji. Gimana sih caranya buat biar kita jangan aja amit-amit lah jauh-jauhin kalau misalnya sampai yang namanya stres, walaupun memang seperti Pak Haji bilang tadi bahwa kita semua pernah merasakan yang namanya stres, ya kan? Cuma kan kita nggak pengen dong tiap hari stres gitu kan? Nah, gimana lah caranya tuh supaya kurangi overthinking.
Kurangi overthinking. Itu dia garis bawahnya. Oke, baik sahabat Borneo, coba tolong dikurangi overthinkingnya. Ya. Bisa lebih diperjelas Pak Haji overthinkingnya nih? Berpikir berlebihan. Oke, bahasa Indonesianya ya. Oke, ya. Hal yang simpel jangan dibuat ribet dah. Ya. Hal simpel jangan dibuat ribet Betul. Haji ya. Hal yang simpel jangan dibuat Kalau ribet. ada yang gampang ngapain susah-susah gitu ya. Betul. Oke. Kita buat simpel lah kehidupan ini. Syukur. Bersyukurlah selalu. Itu dia tuh, syukur Pak Haji ya. Kalau kita selalu bersyukur, semoga overthinking kita semakin berkurang. Berpikiran negatif sama orang lain semakin berkurang. Iya. Apa yang sudah kita ada saat ini, disyukuri aja Bang. Yep. Motor kita motor jadul, enggak masalah. Yang penting masih bisa dipakai. Yes. Oke. Kan konsep maknanya seperti itu. Iya. Enggak perlu iri sama orang. Stop overthinking. Stop Misalnya overthinking. orang bercandaan sama kita, itu cuma candaan aja kok, udahlah biarkan. Belum tentu dia ngomongnya juga serius. Iya. Misalnya ada konflik di keluarga, nah rilekskan aja dulu, selesaikan dengan baik-baik, jangan bikin runyam. Orang kalau udah konflik di keluarga, misalnya sama anaknya atau saudaranya, makin dibikin runyam, makin kita berpikir ini ada motif nih, ini pingin ngambil apa nih, makin lah, nggak selesai. Oke. Stop overthinking. Berarti stop overthinking, dan kalau misalnya bisa always be positive thinking itu jauh lebih bagus daripada Be kita simple. negatif. Nah, ini kalau ada yang ngedenger rombongan kita pagi hari ini Pak Haji ya, mungkin pas lagi ada yang ngena dengan keadaan, wah ini bener nih, ini yang kayak gini nih gitu. Oke, Pak Haji, untuk apa namanya closing statement kita nih Baik, Pak Haji, mungkin ada yang mau disampaikan buat sahabat-sahabat Borneo semua tentang bagaimana how to manage stress atau apapun. Silakan Pak Haji. Baik, siap. Sebagai penutup, ada dua hal saya mau sampaikan, Bang Adam. Silakan Pak Haji. Ini adalah suatu program yang baik. Yuk. Untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Apapun temanya, apapun topiknya, bagaimana rumah sakit jiwa ini berusaha untuk mempromosikan kesehatan kepada masyarakat, itu satu langkah yang baik. Oke, kita lihat sendiri bagaimana kualitas mental atau kualitas jiwa di Kalimantan Barat secara umumnya itu perlu ditingkatkan Bang Adam, karena pasien kami dari tahun ke tahun bukannya menurun, makin meningkat. Nah, itu menjadi suatu PR lah bagi kami, bagaimana untuk bisa meningkatkan kesehatan mental dan kesehatan jiwa di Kalimantan Barat. Salah satunya lewat promosi seperti ini Bang Adam, semakin banyak orang yang tahu, semakin baik. Betul, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagi masyarakat, kenali diri, kenali mental Anda, kenali jiwa Anda, kenali karakter Anda. Semakin kita mengenal diri kita, semakin kita paham hal-hal mana yang bisa membuat kita menjadi stres. Buat area-area sendiri yang bisa membuat kita menjauh dari stres kita. Buat area. Betul. Mana lingkup-lingkup yang bisa membuat aku stres. Nah, habis itu kita sudah identifikasi area mana aja yang bisa membuat kita stres. Kita perlahan-lahan temukan solusinya, sehingga pada saat kita dihadapkan pada kondisi tersebut, kita bisa tahu metode coping. Jadi bukan dalam artian tidak ada masalah kabur ya. Wah, itu jangan sampai kabur dari masalah. Betul. Ya? Kita harus identifikasi nih. Oh, hal ini bisa membuat aku stres. Pada saat aku mengalami itu, apa yang harus aku lakukan? Nah, jadi ibaratnya kayak di program itu udah ada di dalam pikiran kita itu aja. Dan stop overthinking. Stop overthinking. Dan terakhir mungkin Bang Adam, sekaligus saya juga mempromosikan tentang rumah sakit jiwa. Silakan Pak Ji. Jadi di rumah sakit jiwa ini kami selalu berkontribusi, berusaha untuk bersinergi terus dari masing-masing lini, khususnya di rehabilitasi, untuk bisa melakukan pemulihan kepada pasien kami. Karena namanya pasien jiwa ini Bang Adam, ya kan, kita selalu berpikir negatif sama mereka. Pada saat mereka pulang pun belum tentu diterima oleh masyarakat. Betul, Pak Ji, betul. Cap negatif itu selalu ada pada mereka. Padahal kasihan. Mereka itu punya potensi. Mereka itu punya skill tetap yang dulu pernah mereka lakukan. Oleh sebab itu masyarakat jangan selalu berkonotasi negatif sama pasien jiwa. Beri mereka kesempatan. Mereka bisa kok
untuk kembali lagi ke masyarakat. Itulah peran rehabilitasi yang ada di rumah sakit RSJ jiwa. provinsi. Di rehabilitasi kami bimbing mereka Bang Adam untuk bisa mendapatkan skill kembali untuk kembali ke masyarakat. Skillnya diasah, ya kan, dapat pengetahuan-pengetahuan baru, Yes. sehingga pada saat mereka di masyarakat itu mereka bisa pergunakan itu, misalnya cuci motor, berkebun, bikin kue, ya kan, atau bikin apa namanya itu, Kerajinan tangan kali ya. kerajinan tangan, sulaman apa segala seperti itu, Bang Adam. Oke. Itu aja. Jadi yang ada di RSJP Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat itu udah ada program-program yang seperti Siap. itu agar orang-orang yang pernah mengalami gangguan jiwa dikatakan dikategorikan sudah sehat atau udah boleh berkeluar, betul, betul. keluar itu Bisa eksis kembali. bisa. Ya, oke. Tapi di sini tinggal bagian luarnya nih. Betul, ya kan? peran Bisa nggak- masyarakat dan keluarga Oke. untuk tetap mensupport mereka. Jangan dikucilkan. Jangan Kasihan dikucilkan. mereka manusia juga, sama seperti kita. Seperti itu. Jadi Itu terima aja ya. Kalau bisa terus disupport bisa. Betul. Tapi kemungkinan besar bisa back to 100%, agak kurang. asalkan obat terus dikontrol. Oh, oke. Kalau misalnya memang ada lagi indikasi mereka untuk bisa agresif kembali, silakan bawa alam lagi. Oh iya. Oke, seperti itu. Intinya adalah penerimaan masyarakat. Penerimaan masyarakat. Siap, Pak Haji. Itu aja. Oke, Pak Haji, terima kasih nih buat bincang-bincang Siap. sehat di kesempatan Terima kasih hari ini yang udah ngobrol banyak tentang pengaruh stres terhadap kesehatan mental. Mungkin mudah-mudahan aja suatu hari nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Amin. tentang masalah psikolognya lebih jauh lagi. Siap. Karena ini tadi saya lihat juga animo dari para pendengar juga kayaknya mereka masih penasaran, ada beberapa pesan yang masuk nggak sempat saya bacakan karena memang terbatas waktu. Betul, betul. Mungkin nanti bisalah kita agendakan lagi nih buat Amin, ngobrol amin, lebih amin. jauh lagi. Siap, Oke, siap, Bang Pak Adam. Haji, terima kasih nih. Sama-sama Bang buat Adam. waktunya. Sehat selalu, Sukses sehat. juga buat Pak Haji. Baik, sahabat Borneo, demikian tadi bincang-bincang sehat kita bersama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, dan kita juga di sesi terakhir sudah berbincang dengan Bapak Haji Prayoga Martan SPSI MPSI selaku psikolog di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Dan semoga apa yang sudah kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh sahabat Borneo semuanya, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi on the next talk show. So, kita langsung pamit aja dulu di acara talk show kita. Thank you.